Kalau terjadi apa-apa sama bayi dalam kandungannya gimana, Miko? Ma, beneran katanya lagi hamil? Aku tahu, Dara. Kamu ini pasti pelakunya. Buktinya apa sekarang? Hah? Tania itu pergi dari rumah dan aku nggak tahu Tania di mana. Pasti kamu yang udah bocorin kan? Miko, kamu itu jangan sembarangan nyalahin orang. Sumpah, aku nggak tahu sama sekali Tania di mana. Aku harus kayak gimana sih supaya kamu percaya? Aku capek. Sekarang gara-gara Tania aku yang disalahin sama Wiko. Kalau Tania belum ketemu, Wiko pasti akan nyalahin aku terus. Tania, kamu di mana sih? Dara, makasih ya kamu udah mau nemenin saya. Akhirnya saya jadi ada temennya deh. Sama-sama, Bu. Saya juga seneng banget deh bisa kasih ini. Villanya enak banget ya, Bu ya. Terus di depan juga udaranya sejuk banget. Bagus deh kalau misalnya kamu suka. Oh ya, tadi itu saya sempat ngajakin Alia. Oh gitu. Terus Bu Alianya mana? Iya, cuman kebetulan Alia lagi sibuk, jadi dia nggak bisa datang deh. Makanya saya ajak kamu. Untung kamu bisa. Wow. Berarti saya beruntung ya. Bisa datang ke villa ini. Enak banget. Ini sebenarnya emang tempat ternyaman saya sih. Sejuk, sunyi, jauh dari kota, cocok untuk menenangkan diri. Dan kalau misalnya saya lagi stres, ini jadi villa nomor 1 saya untuk bersembunyi. Jarang loh orang yang tahu. Jangan-jangan Tania pergi ke villa itu ya. Dia pernah bilang kalau dia stres dia pasti pergi ke villa itu untuk healing. Aku perhatiin belakangan ini sikap Cakra makin gak terkendali. Jadi mulai sekarang sebaiknya kamu jangan deket-deket sama Cakra ya. Dia berbahaya. Mana mungkin bisa aku teh ngejauh.
seolah gak peduli sama Cakra. Padahal Cakra berubah jadi berbahaya seperti itu gara-gara aku. Sorry, ada telepon. Halo Dara. Halo, Van. Van, maaf. Aku mau izin besok aku nggak bisa masuk kerja ya. Kenapa? Jujur badan aku capek banget. Aku lagi nggak enak badan dan kepala aku pusing. Oke, aku izinin. Cepet sembuh ya. Makasih ya. Dan Dara bilang apa? Sakit. Tapi kok aku perhatiin belakangan ini Dara jadi sering absen ke kantor ya? Makanya tuh, kamu teh bersikap profesional aja. Jangan mentang-mentang teh Dara teteh aku, terus kamu jadi spesialin dia. Jangan dibeda-bedain sama karyawan lain. Kalau dia keseringan izin, jangan diizinin terus. Ya tapi kan masalahnya diizin sakit, masa aku nggak ngasih sih? Lagi pula aku nggak apa-apa kok, aku ngerti. Ya belakangan ini kan aku juga tahu bahwa kondisi dia lagi nggak baik-baik aja. Heran aku sama teh Dara. Kenapa sekarang malah kayak diem aja? Setelah Nisa udah kebongkar adalah anak Kamiko. Muncul di depan keluarganya Devan juga enggak, sama sekali nggak pernah. Padahal kan dari awal teh Dara sendiri yang ngebongkar rahasia itu ke keluarganya Devan. Pasti tujuannya supaya dia juga diterima di rumah ini. Alia, kok bengong? Enggak. Ya masuk. Ayo. Mama? Kenapa Mama? Nggak tahu. Coba kita cek. Bentar ya Bu ya, saya pencet sebelah sini Bu ya. Tahan Bu. Tahan Bu, tahan. Tahan bentar Bu. Mama kenapa? Kalian apa-apaan sih? Main masuk aja. Gak ada sopan santunnya. Maaf, kita nggak tahu bahwa Mama lagi dipijit. Kalian mau ngapain? Kita dengar teriakan Mama, kita kira Mama kenapa-napa. Maaf ya, Ma. Yang namanya dipijit yang sakit ya pasti teriak lah. Mama tuh pinggangnya terkilir, makanya harus dipijit. Pasti pinggang Mama teh sakit karena jatuh waktu itu. Kalian ngapain masih di sini? Cepat keluar! Ganggu Mama dipijit aja. Cepetan! Iya, Ma. Iya, Cepetan! Ibu mau keluar. Maaf ya, Ma. Maaf ya, Ma. Bisa dilanjutin Bu? Iya, Mbak. Cepetan! Aduh, sakit. Tahan Bu, tahan Bu. Aduh, sakit banget. Ya namanya juga panik ya, dengar teriakan kenceng begitu ya wajar dong. Kita buka pintunya nggak pakai ketuk dulu. Tapi ini Mama Helsi malah bilang kita nggak tahu sopan santun. Ya namanya juga kita kenceng banget buka pintunya, Mama pasti kaget. Lagi pula, kamu kan juga kayak gitu pas lagi dikerokin teriak-teriak. Devan, tapi kayaknya Mama sakit pinggangnya gara-gara kepleset deh di rumah sakit. Kapan Mama Helsi kepleset di rumah sakit? Waktu Mama Helsi hampir ketemu sama Mama Tias. Mama Helsi ketemu sama Mama Tias? Tenang. Kamu gak usah panik. Mereka nggak ketemu. Cuman hampir, tapi nggak sampai mereka ketemu, Devan. Soalnya aku teh berhasil bikin mereka nggak jadi ketemu. Aku nyuruh cleaning service buat ngalangin Mama Helsi. Nah terus pas lagi dihalangin, malah jatuh Mama Helsinya. Kalau itu mah nggak apa-apa. Itu namanya Mama Helsi kena karma. Kamu ngomongnya gitu? Ya karena Mama Helsi kan udah jahat sama Mama aku. Dan ya aku
aku juga mau bilang terima kasih ya sama kamu karena kamu udah jagain mama aku. Kan udah kewajiban aku sebagai menantunya. Ya udah tuh kamu istirahat atau bersih-bersih. Aku duluan aja deh yang bersih-bersih. Aku aja ya. Iya. Cakra. Heran gua sama lu. Heran banget gua. Gila. Emang gue kenapa? Ada ya orang ngebayar orang lain buat ngebukin dirinya sendiri. Tapi lu aman kan? Udah lo gak usah kaget. Aman kok gue. Lagian gak berasa di gue. Gue ngelakuin ini karena gue punya tujuan. Lo gak usah khawatir. Ini jatah buat lo sama teman-teman lo. Kerjaan yang bagus. Thank you ya. Lain kali lu jadi bintang film aja. Oke? Cabut. Kenapa sih masalah terus aja datang? Gak ada habis-habisnya. Udah si papa maksain anak gak jelas itu tinggal di sini. Belum lagi, udah dikasih lihat Tias di depan mata. Malah lolos, gak ketangkep. Ini lagi si Tania, pakai gak pulang-pulang. Gak ada yang tahu juga dia di mana sekarang. Duh, rasanya kepala mau pecah kalau kayak gini. Sarapan dulu, Mah. Mijitin kepala mulu. Gimana mama bisa makan? Kalau sampai detik ini, Tania belum pulang juga. Dia tuh kan lagi hamil. Dan kamu nggak tahu di mana dia. Kalau terjadi apa-apa sama bayi dalam kandungannya gimana, Miko? Ma, beneran katanya lagi hamil? Iya. Dan dari kemarin tiba-tiba dia pergi dari rumah dan sampai sekarang nggak ada yang tahu dia ada di mana. Mama tuh kan khawatir kalau terjadi apa-apa sama dia dan bayi dalam kandungannya. Kamiko udah cari kemana aja? Udah, belum ketemu. Devan, kita harus bantu cari. Kasihan katanya lagi hamil. Lagi pula hilangnya Katania kan akibat perselingkuhan Kamiko dan juga Teh Dara. Aku harus ikut tanggung jawab sebagai adik kita Dara. Iya, aku sama Alia akan bantu cari. Nanti kalau kita ada update soal Katania, kita langsung ngabarin. Terima kasih. Kita cari Tania kemana ya? Mulainya dari mana? Kemana tuh ya? Aku juga bingung. Katanya kenapa kok kelihatannya kayak lagi pusing banget? Iya, aku lagi stres aja, Al. Kakak, stres kenapa?
Nggak tahu juga sih, cuman kayak lagi butuh suasana yang tenang aja. Oh ya, Kak. Gimana kalau misalnya kamu ikut aku aja ke Villa Lembayung di Bukit Waringin? Tempatnya bagus tau. Sejuk, banyak pepohonan. Pokoknya cocok banget kalau misalnya kamu mau menenangkan pikiran. Aku tahu Kak Tania kemana. Kemana? Dia pasti ke Villa Lembayung di perbukitan Waringin. Soalnya Kak Tania pernah ngajak aku ke sana. Dia bilang tempatnya itu bagus, banyak pepohonan, pokoknya adem dan bisa bikin tenang. Bagus buat nenangin diri dia bilang. Bisa jadi. Kita coba aja ke sana. Nanti kamu yang cek maps ya. Kamu arahin aku ya. Ya udah, ayo. Ayo. Harusnya villanya udah kelihatan dari sini nih. Di mana ya? Kayaknya udah deket deh. Itu Tania. Bener kan dugaan aku? Tania pasti di sini, di Villa Lembayung. Tapi aku males banget ya. Sekarang aku nyamperin Tania terus suruh dia pulang. Udah bagus dia nggak pulang-pulang. Atau sekalian aja ya aku habisi Tania dan juga calon anak Miko. Enggak, Dara. Aku nggak boleh sejahat itu. Tapi kalau aku mengingat semua perlakuan Miko sama aku harus ngelakuin ini. Karena Miko udah gak pernah ngehargain aku lagi. Memang sebaiknya aku harus lakuin itu. Maafin aku, Tania. Maafin aku. Enggak. Dara, kamu jangan gila, Dara. Aku nggak mau ngotorin tangan aku. Aku nggak boleh ngelakuin sendiri. Karena ini terlalu beresiko. Ya. Aku harus cari jalan lain.